Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Obras, Obrolan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Saat ini saya Arifiana akan memandu topik kita hari ini bersama narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas tema terkait 1000 hari pertama kehidupan yang menentukan tumbuh kembang anak. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya bersama narasumber yang luar biasa pada hari ini. Di depan saya ada Dr. Fia, spesialis anak. Kemudian di sebelah sana ujung ada Bapak Mukhlisin, okay? Dari anggota DPRD Komisi D Kabupaten Kendal. Kemudian ada Bapak Dedi. Assalamualaikum. Ya, beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Oke, kita langsung saja ya, Bapak dan Ibu Dokter Fia. Segmen pertama terkait 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pertanyaan untuk dokter terlebih dahulu nih dok. Biasanya kita sih sering dengar ya terkait 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Tetapi mungkin di luar sana itu banyak orang tua atau ibu-ibu yang belum tahu apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu. Nah, boleh dijelasin lebih lanjut nggak dok, apa sih 1000 HPK itu? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebenarnya insya Allah kayaknya mungkin sedikit banyak sudah tahu ya ibu-ibu, karena kayaknya udah cukup sering juga didengungkan di medsos, kemudian ketika ada pertemuan juga yang tentang 1000 hari. Tapi mungkin penjelasannya kan panjang, saya mungkin bingung. Untuk sekilasnya sebenarnya kita anggap 1000 hari itu adalah periode kritis. Atau kenapa kita bilang periode kritis dari kehidupan seorang anak? Karena periode emas ini, emas itu kan berharga ya, sesuatu yang harus kita perjuangkan. Periode ini itu di mana tumbuh kembang kecerdasan anak, kemudian pertumbuhan badannya juga itu yang paling pesat. Jadi periode ini ketika dia berjalan dengan baik itu menentukan nanti masa depan dia. Kenapa disebut periode emas? Kalau ini berjalan dengan baik, insya Allah nanti masa depannya lebih cerah. Gitu. Karena dia punya kecerdasan yang lebih bagus, gampangnya badannya tingginya lebih bagus, sehingga dia bisa mikir yang berat-berat gitu ya Pak. Kalau di masa ini gagal, nah impactnya ketika dia nanti sudah masa dewasa, nyari kerjaan susah. Karena untuk mikir yang berat-berat pusing, nah, dia nggak mampu, kemampuannya mungkin dia tidak bisa optimal. Kemudian tinggi badannya. Nah, misalnya kalau dia ketika bermasalah di 1000 HPK ini sehingga tinggi badannya terganggu, nah bisa menghambat nantinya. Misalnya dia mau daftar kepolisian, tingginya nggak nyampe kurang 5 cm, tentu akan berdampak. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi ini periode kritis pertumbuhan anak. Nah, itu mulai dari kapan? Nah, ini yang kita mungkin perlu sadari bersama. Jadi bukan ketika seorang bayi itu lahir, ternyata 1000 hari itu dihitung mulai sejak dari kandungan, mulai sejak konsepsi. Ketika sel telur sama sperma terus jadi embrio itu, nah detiknya itu sudah mulai stop watch-nya itu ya. Stop watch-nya sudah mulai sampai kapan? Sampai dia berusia 2 tahun. Jadi ketika ibunya hamil sampai anak 2 tahun itulah HPK. Oke dok, berarti kita udah tahu nih 1000 HPK itu ternyata dari masa hamil ya. Jadi makanya kenapa kalau nutrisi ibu hamil juga harus dipenuhi ya. Betul. Tidak saat anak lahir baru kita mulai mencari itu, tapi justru dari mulai ibunya harus sudah dipersiapkan. Iya, malah kalau sekarang kan dari remaja putrinya juga ya dok. Iya. Oke, jadi 1000 HPK itu terkait tadi dari mulai 0 ya, dari hamil sampai usianya si anak ini 2 tahun, dimana itu masa emas gitu ya, jangan sampai terlewatkan gitu. Kemudian mungkin kalau dari nih ya, sisi dia ke Pak Dedi mungkin atau Pak Mukhlisin terkait gizi kesehatan ibu sama anak itu gimana kondisinya? Tanya sendiri di Kabupaten Kendal Bapak, mungkin bisa dijawab kondisinya. Ya, boleh. Ya terima kasih Mbak. Jadi hari ini terkait dengan kondisi gizi dan kesehatan budi anak di Kabupaten Kendal ya, jadi memang masih menjadi perhatian
ya, terutama karena masih tingginya angka stunting. Ya, Ya, Anda yang itu, diberikan oleh negara. kalau saya Itu kemana ya. sekitar itu, stuntingnya lumayan ya. Ya, jadi hari ini angka stunting di Kabupaten Kendal itu kan juga masih tinggi dari standar yang sudah ditetapkan secara nasional. Kemarin kita cek di Kendal itu angka stuntingnya itu cuma tidak 18%. Jadi padahal dari beberapa pusat itu kan mengajukan bahwa tidak angkanya 14%, di bawah 14%. Jadi memang ya kondisinya masih menjadi perhatian kita. Ya. Jadi terkait kondisi kesehatan gizi ibu dan anak memang masih memprihatinkan karena indeks itu tadi persentase stunting di Kendal itu masih tinggi. Ya, seperti itu. Jadi masih butuh perhatian yang khusus lagi nih dari pemerintah Kabupaten Kendal. Khususnya ya. Oke, Pak mungkin ada tambahan mungkin terkait kondisi saat ini? Ya, baik Mbak ya. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Dedi itu benar, terutama ini kan angka kemiskinan di negara kita kan masih cukup tinggi. Artinya dari keluarga yang di bawah prasejahtera atau prasejahtera bawah ya. Karena kemiskinan itu kan identik juga dengan kebodohan. Yang mana untuk lebih paham atau mengetahui terkait ini bagaimana seorang ibu menjaga kehamilannya, memenuhi kebutuhan gizinya, bahkan bukan hanya sekedar pemahaman, mau memenuhi belanja menu yang bergizi aja barangkali masih banyak yang bisa. Itu pastilah masih kita perlu perhatian dan ini lintas sektoralnya juga harus sama-sama fokus ke sana. Namun demikian kalau di keluarga yang cenderung mampu, saya melihat secara indikator visual atau kualitatif ya, kalau visual ya. Kalau yang angka itu apa? Kualitatif ya. Secara visual begini, saya sering melihat seorang ibu dan seorang bapak itu uangnya cilik-cilik itu anaknya gede ya, itu kan indikator yang bisa dilihat. Artinya secara pertumbuhan ini mesti agak terpenuhi lah paling tidak. Namun demikian dari yang disampaikan di materi ini bahwa pertama kehidupan yang dalam konteks ini 3 tahun semenjak usia kehamilan, ternyata ini benar-benar masa-masa yang fundamental ya. Ini hanya gizi yang harus terpenuhi, barangkali bukan hanya gizi aja, masalah emosional ya. Seorang ibu katanya harus psikologisnya harus happy ya, tidak stres karena ada faktor katanya dikarenakan pun anak harus sudah bisa diajak atau didengarkan suara-suara yang baik-baik lah, bernyanyi atau mendengar alunan bacaan seperti Al-Quran, bahkan dalam 1 detik pun di masa usia itu katanya ada tumbuh 1 juta saraf otak lagi. Itu artinya kan penting sekali, sehingga terkait dengan program pemerintah menuju Indonesia Emas, daya generasi kita itu ternyata harus benar-benar dipersiapkan melalui masa-masa ini. Jadi kita harus banyak ya gimana ya, penyuluhan atau action apapun ya begitulah. Oke, berarti itu juga tadi yang disampaikan Pak Komisien ada terkait ekonomi juga Pak ya, mungkin itu menjadi salah satu tantangan ya tersendiri di Kendal, mungkin juga tantangan dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kalau dari sisi dokter sendiri biasanya tantangan atau masalah di 1000 HPK kok kadang mungkin tidak terpenuhi apa selain dari sisi ekonomi itu, ada lagi nggak sih dok mungkin? Saya setuju sama Pak Komisien tadi ya, jadi banyak faktor. Tadi sudah ada faktor ekonomi itu jelas sudah nyata sekali. Iya. Kemudian faktor knowledge atau pengetahuan dari orang tua. Ada mungkin dia secara ekonomi mampu, tapi level ekonominya kurang misalnya, sehingga belum tepat yang diberikan misalnya jenis makanannya. Kemudian
faktor pola asuh juga itu mempengaruhi, faktor budaya kultur kita juga itu sangat berdampak gitu, sehingga nantinya mungkin memang tadi harus banyak sektor yang bergerak gitu. Mulai dari kesehatan, tokoh masyarakat, karena kalau di ada yang dibilangin budaya dokternya ada kan, tapi yang bilang misalnya tokoh-tokoh yang dituakan itu baru masuk, iya. Gitu. Kalau ekonomi kita sudah jelas ya, artinya tidak bisa menyediakan sesuai yang dibutuhkan anaknya. Terus kalau soal pengetahuan, kadang-kadang dia mengambil seliuran di TikTok atau YouTube tanpa pengetahuannya untuk diambil sebagian ya, dan saya itu belum tepat. Sehingga kita butuh nih kayak mungkin penyuluhan yang berkelanjutan gitu yang memang tepat. Contoh gini, saya tuh sering kalau misalnya penyuluhan ibu-ibu tuh protesnya anak saya nggak minum sayur. Iya, biasanya Maka banding sayur itu nggak bikin gemuk. Pak kita kalau mau diet, ya kan kita yang ibu-ibu ya, mau turun berat badan, disuruhnya makan apa? Sayur. Yang dikejar tuh sayurnya. Kita pelan-pelan. Sebenarnya kalau yang perlu diupayakan sama orang tua itu adalah ketika menuliskan MPASI itu yang dikejar protein dan lemak, bukan soal sayur dan seratnya. Pokoknya kejar bukan protein dan lemaknya. Sayur nanti mengikuti. Jadi bukan dia butuh ya, tapi dalam jumlah yang sedikit. Gitu. Karena saya pernah nanya, makanan apa yang paling bagus buat ini MPASI? Jawabannya brokoli. Hampir semua brokolinya. Karena brokoli kan teksturnya susah ya. Iya. Nah kemudian faktor budaya. Nah kalau budaya kita masih anak itu nggak boleh kena kolesterol, takut tadi lemak tadi. Kadang iya. Jadi kalau mau dikasih ini mungkin ibunya sudah ini simbahnya yang protes. Sehingga edukasi tidak hanya ibunya, semua keluarganya. Gitu. Yang sering kita kebalik, karena kalau pas kayak penyuluhan itu pernah ya sama bidang KB juga ke motor Bucang Mojo, kemudian gemuk kecamatan itu sambil guyur. Jadi karena fenomenanya anaknya mau sayur bening sama ceker misalnya, gitu kan. Jadi kenapa tidak di video dikasihnya kunci? Dulu pernah guru saya bilang kunci apa ya Pak Mas? Ternyata saya baru. Jadi kalau nggak kunci, kalau dikasihnya kunci. Nah, sementara ayah ibunya maamnya kode, tempe goreng, atau mungkin mangut, opor, itu ya. Yang notabene adalah itu tinggi kalori, karena mengandung santan. Nah, jadi sebenarnya kita culture-nya agak terbalik di situ. Harusnya yang makan bening-beningan adalah orang tuanya yang sudah tidak tumbuh ke atas lagi. Jadi kita nggak tumbuh ke samping. Kita sudah nggak butuh kolesterol, kita sudah nggak butuh lemak. Nah, sebenarnya si anak ini, anaknya nggak boleh makan itu. Nah, sebenarnya di satu sisi, kayak guru saya pesan itu, almarhum Dr. Isi, beliau konsultan nutrisi. Anak itu butuh lemak. Anak itu butuh kolesterol. Jadi justru yang dikasih opor, dikasih gulai, dikasih gorengan sendiri ya maksudnya itu si anaknya. Jadi anak 2 tahun ke bawah itu butuh kolesterol supaya dia bisa tumbuh. Karena si otak itu dia butuh kolesterol itu juga untuk dia bisa berkembang. Ibarat anak itu lambungnya kecil ya Pak. Gimana caranya tempat yang kecil diisi sesuatu yang ukurannya mesti kecil juga, tapi punya nilai kalori yang besar. Itu nggak bisa kita dapatkan selain kalau tinggi lemak. Anak-anak butuh lemak sekitar mungkin bisa sampai 30%, apa? Ya. Jadi asupan makanan yang masuk. Iya. Masih aman ya? Aman, nggak apa-apa. Justru anak yang nggak pernah kena lemak dia kalorinya kecil. Kita kan lemaknya besar ya. Sehingga kita nggak makan kita udah bisa makan banyak. Nah, lagunya kecil sekali. Kalau kita pasokan hanya sayur bening itu kalorinya rendah sekali. Kalau kita cacing tuh, karena sebenarnya kalau kayak anak untuk 1 porsi makan itu harusnya ditambah minyak 1 sendok makan.
minyak goreng atau minyak Ya, apa? kalau mau yang premium silakan. Cuman yang penting anaknya doyan. Oke. Minyak kelapa misalnya, kalau misalnya disehat ya macamnya. Ini kalau nggak ada minyak sayur nggak apa-apa. Jadi jangan kuningan, itu belum katakan kalau nggak suka minyak, oke, 6 bulan MPAC, gas santan nggak apa-apa. Minyak, santan, atau bakar besar. Atau nggak ada udah margarin oke. Yang penting lemaknya harus cukup dulu, biar dia bisa tumbuh. Yang kedua lemak dan proteinnya. Jadi protein apa ya? Kita dari lauknya. Soal dia nggak mau nasi, ya oke nggak apa-apa. Dari kentang, dari mungkin mie yang saya bikin sendiri, atau dari roti kan atau dari sebelah nggak mas. Yang penting lauknya jangan lupa. Bilang bu, boleh dikasih ceker, tapi cekernya di presto, gitu kan. Jadi kulitnya bisa diambil, lembut. Kalau doang kurang nggak hitung ya. Oke. Tapi kalorinya rendah ya. Jadi si badannya itu harus bisa makan. Bukan cuma kalori dagingnya cuma biasa. Harus makan juga. Bukan berperasa. Di presto itu di blender kah atau disaring, kulitnya dimakan. Iya. Daging juga gimana? Kalau soal resep, insya Allah itu banyak ya. Kalau udah banyak ini gimana cara biar prinsipnya mindsetnya tadi. Itu tuh culture budaya kita ya, kita harus selalu jingakan. Budaya kita itu masih familiar dengan Indomie. Ibunya sudah ini lah, tapi sesepuhnya misalnya progres. Singgahnya ini. Iya, saya pernah melihat satu kasus yang menarik. Datang umur 26 bulan kayaknya, dengan gizi buruk lah, kita hitungnya. Gitu. Kemudian kalau sudah gizi buruk, kita mendapatkan pakai susu kalori tinggi. Ya kalorinya untuk ngejar. Nah, anak dari aksinya juga ibunya gede gitu. Sudah dimakan aksi segala macam, nggak naik. Dan kalau sudah naik, kita nggak boleh tunggu lama-lama kan ya. Nah, sudah aku kasih susu ini, oke. Dengan dikasih susu itu kalau anak nggak doyan di awal tuh biasa, normal. Jadi jangan seminggu nggak doyan terus dikat gitu ya. Ibu bertahan dulu deh sebulan namanya, konsisten aja banget. Terus ada lagi, gimana bu? Oh ini tuh anak saya nggak doyan susu, terus sama si mbahnya, doang buat saya nggak doyan kok dipaksa. Stop aja. Akhirnya sebenarnya masuk, kita edukasi. Udah, terus lama nggak kontrol sih. Ya, kekurangannya juga ini, follow up biasanya. Jadi kadang pasiennya kalau rutin kontrol ada beratnya sih. Ini faktor ekonomi juga, mungkin karena tadi ya pemantauannya kita tidak maksimal. Nah, selama bulan dia periksa karena keluhan yang lain nggak mau makan sampai awal. Kalau sama lain saya lupa kan nggak ingat ya. Cuma kalau saya tuh masih ingat kalau orang tua datang kayaknya yang dulu ini saat tanya gimana? Kalau enggak dok, susunya mau jalan, sudah bisa masuk sekian cc lah. Dia dalam 6 bulan itu naik 2 kilo. Yang tadinya gizi buruk sudah normal. Normal itu. Kalau rutin konsumsi susu itu. Iya. Nah, jadi prinsipnya tadi, jadi dukungannya harus full biar si proses ini bisa berjalan. Tapi memang susu ini hanya berdasarkan dokter anak saat ini berjalan. Dan harus dengan pemantauan supaya nggak over, karena ada juga kebelasan gitu. Ya, nanti Sudah baik, ya jadinya pindah obes. Jadi tidak dijual secara umum berarti. Memang tidak dijual secara umum. Mungkin itu ya nanti. Oh ternyata nggak cuma ekonomi, banyak yang harus kita bayar. Edukasi juga. Iya, harus ini mbak apa namanya? Kita ngomong. Iya, harus ya karena kan terkaitnya tuh banyak sektor gitu ya kalau terkait gizi ibu hamil, anak, sebenarnya karena kayak bantuan tuh banyak kan. Alhamdulillah sih datang, tapi soal edukasi apa belum dapat, belum semuanya dapat ya. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Oh ternyata gitu ya dok. Anak tuh boleh ya sesama. Anak tuh boleh ya makan misalnya gaji sok iga gitu boleh ya. Gitu. Kalau saya juga insight baru nih dok ya ternyata anak itu butuh kolesterol malah ya. Jadi kamu ada nggak tumbuh nanti? Iya, jadi dengan kita yang sudah usianya kita harus mengurangi kolesterol, mengurangi lemak santan gitu. Tapi kalau anak justru itu yang penting. Iya. Berarti itu sudah kita bahas terkait MPAS-nya Mas tadi ya dok ya. Iya. Sudah langsung ada berarti protein, lemak dan kolesterol juga ya perlukan itu. Nah mungkin kita kembali ke Mas Devi mungkin ya.
terkait kebijakan atau program pemerintah nih di Kabupaten Kendal yang saat ini sudah berjalan. Apa sih programnya yang mendukung 1000 hari pertama kehidupan ini? Boleh dijelaskan mungkin yang ada di Kendal ada program apa saja? Ya, jadi gini ya, kami hari ini yang di DPRD terkait dengan dukungan terhadap 1000 hari pertama kehidupan, ya, kami ada program itu melalui dinas kesehatan itu terkait dengan program pemberian makanan tambahan di PMT untuk balita. Supaya apa? Ya, supaya untuk menekan gizi buruk sama stuntingnya itu tersebut. Jadi selain program PMT ya kita ada program imunisasi yang itu sudah sering dilakukan, itu termasuk juga hari ini perlu kita juga kami yang ada di DPRD itu melakukan dukungan anggaran untuk balita kurang gizi. Ya, melalui tadi bu susu kalau tinggi itu. Jadi memang hari ini kami di Kendal sudah mengalokasikan anggaran sekitar 1,5 miliar. Ya, itu untuk ada 250 balita kurang gizi itu akan dipenuhi asupan gizinya melalui susu itu tadi itu selama 3 bulan. Dan itu diberikan setiap hari. Nah itu salah satu bentuk perhatian kami terhadap hari ini masih tingginya balita kurang gizi maupun stunting. Itu, jadi seperti itu. Baik, kalau tadi disebutkan selama 3 bulan ya? 3 bulan ya. Oke, mungkin kita minta pandangan dari Dokter Via ya, selaku dokter anak. Kira-kira kalau dengan kebijakan seperti itu nih dok ya, ada anggaran untuk balita atau yang dengan gizi buruk itu dapat susu 3 bulan, nah itu nanti bisa dilihat ininya nggak dok, apa kayak mungkin kenaikannya atau progresnya seperti apa gitu. Mungkin juga ini nanti insight untuk DPR juga ya, DPRD mungkin nanti bisa ditambah atau gimana gitu. Silakan dok mungkin. Alhamdulillah Pak, saya senang banget. Dulu saya itu gemes. Ini gini, tapi barangnya mau dibuat ngebeli itu kan belum ada ya. Meskipun sudah tertuang di undang-undang. Saya itu mereka dapat kartu untuk susu itu. Mungkin karena proses. Alhamdulillah, syukurillah itu sudah ada. Nah, kalau boleh usul nih, jadi misalnya untuk jangka waktunya mungkin gini, ibarat kalau kita pengen mencapai sasaran target itu, kalau semakin kita fokus nih, sasaran yang mau kita ambil, kita mengejar 5 ayam dan 10 ayam, akan lebih fokus nyampe ke yang 5 ayam. Mungkin stunting kita banyak sekali, tapi kita mungkin bisa lebih spesifik lagi Pak, supaya benar-benar bisa mengentaskan sekian dari itu. Mungkin bertahap, semua kita bisa masukkan kepada dana yang anggarannya. Pengalaman dari yang kemarin kan saya alhamdulillah terlibat juga tuh untuk dari dinas juga ada bantuan yang susu khusus itu ya. Itu juga di rumah sakit kami kita juga sempat mengadakan semacam itu juga, karena barangkali ada produk di tumbuh kembang itu selama 3 bulan. Nah selama 3 bulan itu dari 7 anak itu ada 1 yang berhasil, meskipun belum ideal ya, tapi katanya gizi kurang dia sudah gizi normal, pindah kita kalau tidak seperti itu. Nah itu terjadi, kita bantu 3 bulan, tapi sempat mandi 1 bulan saya baru sempat evaluasi lagi. Yang berhasil lulus itu yang ternyata dia sampai di bulan ke-4 atau ke-5 itu masih lanjut. Yang dia hanya mengandalkan bantuan, ketika evaluasi trennya turun lagi. Karena faktor ekonomi. Jadi anak gizi kurang atau gizi buruk faktornya macam-macam. Jadi intinya yang dia dapatkan itu lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. 1 bisa karena misalnya alergi, ini yang lebih berat misalnya. Kalau punya dia banyak kronis, sakit jantung atau punya lain-lainnya sehingga dia kebutuhannya tinggi banget. Yang ketiga dia punya sakit TB atau yang lain-lainnya, itu kasusnya sama. Yang keempat small eater, apa istilahnya dia memang kapasitas makannya nggak bisa banyak, kecil, sehingga dia butuh susu pendamping ini untuk mencukupi kebutuhan dia. Nah itu sampai kapan? Nah itu agak panjang, jangka panjangnya sampai memang dia bisa memenuhi dari asupan makannya.
Nah itu yang kita nggak bisa hanya 3 bulan. Sebenarnya kalau secara teorinya mengentaskan seorang anak dari gizi kurang ke gizi buruk itu at least 6 bulan. 3 bulan itu kayak jackpot. Itu kalau berhasil lulus di 3 bulan itu luar biasa. Tapi memang nggak bisa stop di situ sebenarnya. Kalau nanti di stop 3 bulan, nggak ada. Jadi kalau boleh saya usulin, kita screening mana nih yang benar-benar dia Prioritas dulu ya. prioritas dulu. Misalnya nih, sama-sama usianya kita prioritas di bawah 3 tahun dulu. Karena yang impact-nya terbesar di bawah 3 tahun misalnya, itu di bawah 2 tahun. Kita dampingi itu sampai dia benar-benar tuntas. 6 bulan kalau. Mungkin yang di atasnya mereka sudah lebih besar, kemampuan makannya sudah lebih bagus, mungkin bisa nih 3 bulan, nanti kita lihat progresnya gimana. Jadi mungkin usul 6 bulan setelah 3 tahun itu. 3 tahun plus 6 bulan itu harus masih didampingi gitu. tenaga. Nah, jadi kalau dia problemnya memang tadi ya nggak bisa makan banyak, dia kalau nggak dibantu susu ya nggak drop lagi, itu bisa jadi 6 bulan bahkan lebih. Sampai benar-benar kemampuan makannya bagus. Terutama itu di anak bawah 3 tahun. Kenapa susu kok ini dok? Ibaratnya susu itu kan sudah hampir jadi ya. Diminum, diserap, itu tubuhnya itu nggak banyak menghabiskan energi untuk mencegah. Beda kalau masuk berupa makanan padat. Dia sekolah dulu, metabolismenya memang butuh energi juga untuk mengolah. Biasanya anak yang kayak gizi buruk kan mau menelan aja susah, mau makan yang males, sehingga paling cepat susu. Setelah nanti dia susunya naik dan badannya sudah enak, nah kemampuan makannya akan mulai membaik. Jadi kita mau circle pakai susu. Jadi mungkin beberapa pasien yang memang seperti itu bisa ada, jadi tidak ibarat kita tidak disamaratakan. Mungkin ada level 1, level 2, mana nih yang bantuannya cuma di atas sekian, mana nih yang dia bisa lanjutin sampai misalnya 6 bulan. Supaya kita enggak gitu, jadi kayak dibantuin membaik nanti dia nggak berbalik. Nah, jadi malah dampaknya enggak terlalu. Kalau kita bantu sampai dia tuntas, kita meluluskan satu anak nih dari samping. Karena ini pengalaman saya sendiri. Jadi yang nomor 2 itu termasuk yang pemilih maamnya nggak bisa makan banyak. Selama-lamanya itu porsinya sekecil itu. Ini saya masih kasih dia dulu Pak, baru lulus ya. Baru lulus, pengalamannya masih sedikit. Terus jadi saya kan kalau sering sama ibu-ibu saya bisa memahami apa ya perasaannya dia ya. Suasana emosionalnya. Emosionalnya betapa stresnya saya paham. Karena anak saya juga hampir kan gizi kurang. Akhirnya saya pakai susu kalau tinggi juga. Merek tertentu ya. Waktu itu mereknya masih sedikit. Itu lama Pak. Sampai mungkin setahun lebih. Rutin tiap hari. Iya. Jadi ada dosis-dosisnya. Kita mulai dari yang 50% dulu nih, naik nggak naik, naik 50%, nggak naik full 100% bisa. Jadi kita bertahap. Jadi harapan saya tadi bisa custom menyesuaikan. Jadi kita fokus di mana yang mau kita entaskan dari sekian anak fokus ke 20-30 kita fokus di situ. Ini entas ganti anak yang lain. Sambil ya Pak. Karena pengalaman saya sendiri nggak bisa 3 bulan. Anak saya pas ganti susu ini ke susu yang biasa itu di usia 6 tahun. Ketika apa dia sudah bisa makan 5 tahun apa ya. Jadi sekarang dia tidak masalah. Makan 1 porsi ayam dewasa itu habis. Apa itu boleh sih karena saya punya keluar gini ya. Semua anak itu akan bisa makan pada waktunya. Iya. Cuma kapan? Harus diusahakan. Ya, betul dari itu. Gitu ya, barangkali. Iya. Ini masukan kami. Ya, masukan buat kami. Jadi supaya anggaran yang sudah kita sediakan ini benar-benar berimpact. Ya. Jangan sampai nanti kita sudah menganggarkan dalam jumlah yang sudah sedikit, ini nanti impactnya penurunan gizi buruknya ini malah masih stagnan, malah juga. Anggarannya juga nggak kecil. Emang misalnya sudah baik. Dia respon nih misalnya 3 bulan setelah nanti kita disurvei stunting lagi dia. Karena kendalanya faktor ekonomi itu tadi. Iya Pak. Kita banyak pertanyaan ketika mas kalau sudah bantuan selesai terus kita harus gimana? Karena secara ekonomi ya itu nggak mampu untuk membeli susu itu.
ya kan lumayan taruh apa sudah Iya. itu kalau apa susu merek itu mungkin di berapa gitu ya. Kalau susu ini kan range-nya mulai dari 400 gram itu sekitar 100 ribuan sampai 250 ribu. Satu kali ya. Iya, lumayan. Itu kayaknya kalau sebulan dia habis kok aja 6 kok itu sudah kelihatan mukanya. Berat. Iya, jadi mungkin itu juga masukan dari Dokter Via ya, Pak Dedi, Pak Menteri untuk nanti para pengambil kebijakan ini bisa mungkin lebih memperhatikan kualitasnya ya dibanding kuantitas seperti itu ya mungkin ya. Jadi nanti diprioritaskan, ada anggaran yang ada juga maksimal gitu berdampak seperti yang Pak Dedi sampaikan. Mungkin juga ini Dokter Via bisa menjelaskan yang terkait tanda-tanda anak yang kekurangan gizi. Tadi kan juga dokter sudah menyebutkan ya banyak. Mungkin tanda-tandanya apa sih, mungkin jadi ibu-ibu atau orang tua yang di rumah bisa ya bisa tahu nih, oh ternyata anakku mungkin ke arah sana, jadi bisa segera menangani atau segera ke dokter dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan. Kita ngomong di tanda palingnya dulu ya. Ya. Sampai kan berat gitu ya. Tanda palingnya sebenarnya alhamdulillah kan posisi di sana juga. Iya. Ibu dia juga rajin gitu. Kalau sudah 2 kali timbang tidak ada kenaikan, istilahnya T1, nah itu sudah masalah. 2 kali 2 bulan berarti. Ya, 2 bulan berturut-turut. Ya, soalnya dia beratnya 8 kilo kemarin. Misalnya umur setahun ya, setahun kan normalnya 2,5 on minimal per bulan. Nah, kalau yang bawah kan sesuai KKS-nya ya. Misalnya dia umur setahun setengah, beratnya sekarang 9 kilo. Hari ini timbang 9,1. Oke, kan nggak sesuai ya. Nah, edukasi ya, makanya aku kasih ini mungkin yang sakit. Bulan depan timbang 9,2, itu udah masalah. Harus cari solusinya. Bisa ke bidan dulu atau ke mungkin puskesmas atau ke dokter gitu ya. Nah, dievaluasi kan. Itu berarti nggak ada kenaikan pediatrician atau dokter anak saran saya. Dicari ada nggak red flag-nya atau kendala yang lain. Itu paling simpel yang setiap ibu bisa tahu. Mana saya nggak naik 2 bulan. Harus segera ibarat balapan motor tuh kan, sebelum dia benar-benar keluar jalur ini mulai meleng nih. Nah, ini harus segera diupayakan biar dia bisa melanjut ke jalurnya lagi. Itu level yang level kedua, kalau anak kurang gizi jelas lebih mudah sakit. Tiap 2 minggu ke dokter terus gitu ya. Misalnya imunnya kan nggak bagus. Kemudian anaknya sembuh, nggak aktif gitu ya. Jadi mungkin kurang sensi, anemia bisa. Kemudian nafsu makannya juga nggak bagus biasanya, menurun. Terus sampai yang level yang berat misalnya nih gizi buruk, rambutnya apa ya istilahnya melukis itu tuh kayak rambut jagung, tipis, merah, itu tanda gizi buruk. Kemudian kan anak harusnya sekolah ya, Iya, kan gitu ya. kalau dilihat kok tingkatannya kok kecil, istilahnya bujur-bujur kok kayak apa namanya kendor banget ya. Kok kelihatan harusnya kan kaki ini bentuknya, dia kok kurus aja, pantatnya harusnya montok, ini kok kayak menggambir. Udah itu yang tanda terberatnya gizi buruknya di sini. Ya. Jadi anak saya kok kelihatan gede kepalanya ya. Ya kan? Yang kecil. Aku nggak apa-apa dengan kepalanya normal, badannya yang kecil dan dia kelihatan lebih gede. Tadi Dokter Via menyebutkan dua kali ya. Itu misalnya masih di garis hijau ini kan ada KMS ya, tapi dia tidak naik 2 kali berturut-turut, apakah itu juga suatu tanda dok? Padahal masih di hijau nih ada. Mau di garis apa? Oke, jadi tetap harus waspada ya. Jadi kalau sebenarnya udah buat garis dia kan. Kalau KMS kan ini kan kurvanya ini gitu. Jadi ada fase dia tumbuhnya cepet banget. Iya, 6 bulan pertama kan lompat peta kan. Iya. Setelah itu dia mungkin akan stay. Tapi stay-nya dia harus sesuai ibarat kurvanya itu berhimpit dengan yang dia lahir dulu atau sedikit di atasnya. Kalau dia di hijau, harusnya kan kalau dia di hijau ikut hijaunya nggak masalah. Iya. Tapi kalau di hijau, harusnya kan gini misalnya.
dia naiknya cuma soal ini kan jadi miring gini kan. Ya. Naik soal lagi gini kan. Kurvanya sudah tidak bagus, bagus. melandai. Oke. Melandai sudah tetap masalah. Karena kalau kita cut di sini bagus dia nanti balik lagi. Kalau dibiarkan dia bisa pindah kita ke bawahnya. Jadi makin dia terjun bebas, makin sulit dikembaliinnya. Oke. Jadi makanya sedini mungkin gitu ya. Segera mungkin. Jangan nunggu pindah kita. Iya. Oke. Promosian dulu penting sekali ya. Tapi kadang ini, kalau ini bukan MS-nya. Kalau kita kadang tak jelasin dulu nanti harus di sini ya Bu. Kalau tidak naik periksa. Iya. Karena ibunya nggak pernah belajar dong di situ. Karena harus dulu Bu. Enggak Iya. Itu kan apa juga. Pertanyaan sederhana aja. Kalau ini sama berarti oke. Kok misalnya naik tuh kok nggak nyampe yang ini ya. Berarti Berarti memang harus sebagai orang tua gitu datang posyandu itu penting banget tadi sesuai ya yang Pak Dedi sampaikan juga. Kadang memang orang tua cuman bawa bukunya aja gitu ya pakai bawa buku tapi di rumah itu disimpan lagi nggak pernah lagi baca-baca dan sebagainya. itu sebenarnya sudah komplit banget. Sebenarnya yang sudah sih mungkin sekalian ya. Sama yang kapan saya nonton deteksi ada bahaya. Iya. Kalau di KMS itu di bagian belakang itu kan ada stimulasi Perkembangan itu sesuai bisa dikerjakan sama ibunya sesuai usianya. Ada di agak belakang. Kemudian di bawahnya ada kayak tabel. Itu kan yang mengisi orang tua bisa. Dia di usia sesuai usianya ibunya tinggal jawab pertanyaannya aja. Iya. Anak saya sudah bisa tengkurap centang, sudah bisa ini centang. Kalau ada satu aja yang merah, jawabannya tidak, itu periksa dulu. Oke. Ya. Berarti kalau sudah ada satu yang tidak sesuai dengan perkembangan di usianya, Di ya, tabelnya itu satu aja langsung saya cek. Karena kemarin belum baca. Yes. Oke, baik. Jadi kita sudah membahas nih sama dokter juga ya terkait tanda-tanda ya yang perlu diwaspadai orang tua kalau anaknya bisa tahu kekurangan fisika atau ada masalah dengan gizi dan sebagainya. Nah sebelumnya nih kita sapa dulu mungkin ya di rumah ada sobat-sobat sehat ternyata yang mendengarkan obrolan kita. Semoga sih obrolannya bermanfaat ya Pak Dedi ya, Om Wisya dan Bu Dokter gitu ya. Baik, kebetulan tadi di Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ada yang tanya nih. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke Bu Dokter ya. Ini dari Sari_Octavia. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan untuk si kecil sebelum 2 tahun? Nah, apa nih dok? Pertanyaan sih cuma gitu aja ya. Jadi mungkin banyak yang dilakukan. Pertanyaannya satu. Jawabannya banyak. Iya, oke. Sebenarnya mungkin sebagian kita sudah kita pahami ya. Jadi satu, penuhi nutrisinya jelas ya. Jadi upayakan kayak kebutuhan makronutrien mencukupi diikuti dengan karbohidrat, serat dan yang lainnya. Kemudian suplementasi vitamin mungkin ya, kayak vitamin D, zat besi, itu yang minimal paling tidak kita berikan. Mulai usia apa nanti bisa saat konsultasi. Misalnya kalau vitamin D bisa sih mulai mungkin di atas 2 bulan, zat besi 4 bulan. Cuma kadang-kadang kalau anaknya susah minum obat mulai 6 bulan ya mulai reaksi. Kalau memang ada hal yang lain, baru mungkin bisa ditambah vitamin-vitamin yang lain. Kemudian stimulasinya, gitu ya. Jadi anak perlu distimulasi juga supaya dia tumbuh kembang, kecerdasannya, kognitifnya juga bagus. Kemudian pola asuhnya, kemudian awareness kita. Anak kita ada masalah nggak? Refleks di tumbuh kembang di 0 sampai 2 tahun. Tadi ada stimulasi juga ya dokter sebutkan kalau sekarang nih pada di Pamusin ada kalau di TikTok gimana tuh rame ada tummy time gitu ya kak istilah zaman ya. Kalau zaman dulu pasti kan bayi-bayi itu kalau masih bayi ya udah dibiarkan aja dia terlentang tiduran. Tapi sekarang itu trennya memang setelah dia pusatnya puput gitu ya. Nah itu tuh katanya boleh ditambah time atau ditengkurapkan gitu. Mungkin pernah dengar. Iya. Itu sebenarnya boleh nggak sih itu dari umur berapa atau bahaya nggak atau itu sebenarnya kalau bagus dong. Gitu. Udah dikasih ya. Sebenarnya latihan paling sederhana.
Jadi untuk melatih sendi-sendinya, ototnya biar kuat. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita latihannya kan banyak ya. Iya. Ototnya kan yang kita nge-gym segala macam juga ya, kayak training gitu. Lalu bayi ini paling sebenarnya kami tadi mulai usia berapa ya, mungkin setelah misalnya berumur nggak ada masalah, bisa mulai masalah ada problem yang lain ya. Berapa lamanya menyesuaikan anaknya, kalau jalan dipaksakan langsung setengah jam Iya ada. nangis nanti bertahan sampai sekuatnya apa nih pas mau mandi sambil dipijat kan paling enggak ya kalau makan boleh dipangku dipasung kan dipijat kan biasanya. Jadi kalau pijat itu tidak selalu harus kita di spa sama apa namanya tempat khusus lain, mamanya juga sih. Jadi ibunya bisa belajar pijat bayinya sesuai panduan. Kita anak juga ada itu setiap hari. Jadi sambil dia mau mandi dipijit dulu biar apa sensornya bagus, menunya bagus. Dan itu ada penelitian menandakan pijat bayi itu bisa meningkatkan membantu meningkatkan berat badan. Oh, ya, iya, iya. Makanya kan kalau kita enak kan relax ya. Jadi ketika kehamilan itu kali ya, si anak itu sudah bisa kata-kata atau belum, itu dia tidak bisa mengatok, saya oke. Saya mau 2 bulan, anaknya itu baru sedikit, kita nanti di umur 3 bulan, sudah bisa 4 bulan saja. Umur kayak mereka misalnya 4 bulan sudah bisa berat. Nah, kita kayak anak saya 4 bulan kok masih reko ya, kepala ya. Nah, itu cek ada perkembangan apa? Ini nggak masalah. Kalau anaknya kadang aku nangis dong, ya kita lagi sehat ya. Kalau nangis, makanya kalau dia luar kita bisa lebih lama. Nah, kita ngejim kan nggak mungkin Langsung ya. 20 kilo, itu sakit semua badannya. Nah, ambil kasih mainan di depannya, yang menarik itu. Ya, saya kasih apa? Kicik-kicik atau apa. Jadi ketika dia artinya tuh happy gitu. Dia tidak bosan. Oke. Berarti memang bagus ya. Ya, termasuk juga simulasi ya, Dok ya. Wah. Boleh pakai seperti itu yang belum. jadi saya beli 2 bulan terus tinggal ambil apa jangan ditungguin situ. Diawasi. Iya. Jadi itu baik yang penting dalam pengawasan. Iya. Bayi 2-3 bulan kan belum bisa angkat udah kepalanya. Iya. Tapi ternyata mukanya nih kenapa? Mungkin nggak bisa nafas. Kan dari dulu kepalanya. Oke, baik, terima kasih Dok. Terus ada satu lagi pertanyaan Dok ya dari Arika J ya. KPK sama KPL sama nggak Mil? Betul, mandinya baik. Jadi perkiraan KPK ini sekarang ya pemerintahannya beda ya. Oke. KPL itu bagian dari timeline dari KPK. Oke, begitu ya. Baik, ini cukup berarti obrolan kita ini sudah apa ya menarik juga untuk para pendengar ya, para sobat sehat yang di rumah tentunya. Karena juga kalau masih mau ada pertanyaan lagi juga boleh bisa langsung DM ya ke Instagramnya Dinkes Kabupaten Kendal itu Dinkes Kendalium ya, silakan bisa DM aja untuk pertanyaan seputar kesehatan. Kalau nanti masih ada waktu boleh dijawab lagi ya, mungkin juga ada pertanyaan untuk jadi boleh untuk Pak Mulis di sini juga boleh ya. Kemudian kita lanjut ke segmen selanjutnya Bapak Ibu terkait mungkin sekarang ini stimulasi seperti tadi kita sudah bahas juga dengan Bapak Ibu ya, stimulasi pada anak. Mungkin ada sih stimulasi atau aktivitas sederhana selain tadi kita ya, yang bisa dilakukan orang tua untuk melatih perkembangan otak karena sensorik, motorik dan sebagainya. Mungkin ada contoh-contoh lagi yang sederhana. Contoh ya, ini semua itu sudah ada di KMS ya. Apa tadi ada slide-nya, nanti mudah-mudahan bisa buka-buka ya KMS di rumah, apa sih misinya, itu banyak itu KMS yang baru bagus banget. Gambarnya itu bagus ya. Kalau yang Bisa ada kalau saya saudara ketika bayi baru lahir, itu kan yang mencoba indera yang dulu.
baru nanti mata. Simulasinya hal yang sepele sebenarnya. Diajak ngobrol, ya, diajak ketika ibunya nyusuin, ibunya jangan sambil scrolling. Kalau TikTok, jadi anaknya stimulasi pendengarannya kan kurang. Jadi ketika anaknya nyusu, dia jatuh dibelai, dipeluk, disayang, kita didoain ya, hari gede, tidak ini ya, jadi itu dia begitu. Tapi ketika dia dikasih stimulasi seperti itu biasanya penglihatannya lebih cepat. Dia juga, jadi dia ada suara, dia bisa lebih fokus. Jadi disayang, ini ketika dia lagi sendirian itu sebuah bentuk komunikasi kita dengan saudara. Kadang dia besar dia nyusuin bisa sambil ngomong dia bisa seneng juga kadang ambil nyusuinnya di sini tapi ibunya mau itu lawan. Nah itu jangan-jangan bayi sekarang suka HP itu banyak ibu yang iya kan ada orang tuanya. Iya, itu sayang banget. Kalau itu mungkin boleh misalnya pas namanya pumping. Pumping ada si bayi, dia bukan like kan, dia bisa keluar. Saya sambil sekali nggak tahu. Kita sama si bayi datang mungkin fokus ke ngomong aja, kayak ini, dia pengen gimana anaknya, bonding. Walaupun belum ngerti banget ya, kita ajak ngobrol aja ya. Tapi ya bisa responnya. Dengar gitu. Iya, kenapa kemarin bilangnya kan disuruh kita ajarkan. Nah itu pendengaran itu organ yang pertama kali aktif dan setelah kita mau meninggal itu kan langsung bisa dengar. Mungkin filosofinya gitu. Kalau soal hasil tadi, nah itu penting nanti gaya benar-benar lihat ya. Saya nitip pesan jangan kasih HP ke anak sebelum 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi bagus lagi kalau 2 tahun. Kenapa? Kenapa? Karena itu nanti bisa berdampak mengganggu ini perkembangan bicaranya. Karena load dari HP itu tinggi, jadi stimulasi itu tinggi gitu. Sehingga stimulasi di luar HP itu lebih susah gitu langsung. kalah Dia terlalu fokus jadi itu kan satu arah. Iya. Ini satu arah. Bisa kalau kita simulasi ngobrol sama mamanya, baca, nggak baca buku ya, kayak misalnya sama misalnya itu baca buku sebelum dia tidak sedia itu gitu loh. Tetapi banyaknya interaksi dua arah. Ini kuncinya interaksi dua arah. Kalau HP kan satu arah. Nah jadi anak sekarang banyak gangguan speech delay istilahnya. Iya. Salah satunya bisa diberikan karena pemberian HP terlalu dini. Apalagi kalau jangan kali di sini ya, karena otaknya lagi berkembang, gelombangnya mungkin takutnya nih dapat apa enggak. Nah yang sini saya prihatin juga, anak juga 1,5 tahun, 2 tahun sudah dijumpai HP, gitu. Sehingga asik di situ satu arah, kekurangan komunikasi dengan orang. Kalau TV dong, itu sama. Bukan masuk screen time ya, masuk HP, TV. Kalau nggak sengaja ya bukan. Saya kan tidak yang ekstrim banget. Kita nggak mungkin ngajak langsung. Jadi kalau yang pertama boleh, itu kalau pakai itu video call. Misalnya nih, bapaknya ibunya kerja keluar kota gitu. Sesekali mau video call biar anaknya nonton, oke. Hanya dibatasi itu aja. Dan misalnya namanya kerja di tempat jauh kan sama nenek. Video callnya kalau masih lanjutan lah kalau iya. anak-anak belum bisa mobil juga. Iya. Cukup mamanya datang dari jauh. Kalau sudah 1,5 tahun, misalnya belum punya bisa itu yang video call. Hanya video call saja. Tonton konten, bahkan yang sifatnya edukasi pun belum bisa. Di bawah 1,5 tahun. Ini kontennya bagus modal edukasi dengan kita. Enggak. Ya, 1,5 tahun boleh dari. Tapi batasi. Termasuk televisi juga nggak boleh. Iya. Itu satu arah. Iya. Di TV sekali YouTube. Iya. Belajar ABC 1, 2, 3. Iya, tetap tidak di. ya berarti kalau bagus dengerin ngomong kawan itu Yang bagus interaksi. Interaksi langsung. Boleh kan tuanya gitu. Tuanya ngaji pak, ya boleh. Eyangnya, kalian bisa ya, dia dong. Tapi susah kalau dia tuh sama tantenya. Orang tuanya sudah aware kalau kasih HP, tantenya datang. Mungkin anak
Beberapa kan, dan anaknya kasih HP, dititipin ke tantenya kasih HP. Jadi memang satu rumah harus covid gitu. Orang tua ngumpulin kakeknya. Nih gitu ya. Daripada berantem nih ya udah lah. Nah, makanya edukasi tuh nggak bisa satu orang tua aja, satu lingkungannya ya. Nih. Kan pernah pengalaman saya, anak sendiri. Waktu saya lihat anak saya terus BKDS cuma dulu yang wajib waktu itu tuh saya dihubungi dulu Pak. Sampai saya digandar. Itu karena kan seminggu sekali baru bisa ketemu karena video call. Itu pun usia sudah setahun setengah lebih. Itu ternyata ada dampaknya. Itu video call aja. Anaknya kayak tante. Jadi lihat HP itu. Kalau di kayak apa ya? Kayak itu kalau di stop dan HP pengennya ikut. Itu hanya berapa menit video call. Akhirnya langsung ketemu saya. Jadi kalau mau pada konsulan, saya jumpa saya sama ini. Iya. Berarti dengan sebagai melihat orang lain dengan HP ya? Iya. Kalau sekarang kalau sudah usia ya itu boleh kita batasi. Gitu kan? Kalau saya anak yang belum kuliah, nggak usah dikasih. Atau belum dia paham nih manfaatnya HP itu apa. Kalau dia pakai handphone atau YouTube aja, mending misalnya di hari dua, tetap itu diakui oleh orang tua. Sehingga anak sifatnya minjem. Tujuannya biar apa kita bisa pakai. Kalau udah SMP, kelas 3, SMA, dia bilang, mungkin oke lah. Kalau anak SD, ini belum butuh ya, buat siapa gitu. Anak saya kan, lari motor, kenapa nggak ada orang dia? Tapi kita batasi. Ya misalnya, jam tertentu, udah selesai, kami panggil ya. Ini nggak jadi HP gitu. Kita mungkin masukkan juga kalau cara kita, kan yang teman. Iya, kan orang tua sekarang. Ya kita kan ya, kontennya, macam-macam. Nanti takutnya penyimpangan seksual di anak-anak remaja SD itu beberapa saya pilih ada SD, SMP. Oke, jadi tadi kita sudah dijawab semua, juga terkait apa contoh-contoh ya simulasi sederhana yang dilakukan. Kemudian kita lanjut lagi misal ke mengisi mungkin ya, jadi menambahkan terkait inovasi, ada nggak sih inovasi di Indonesia khususnya ya terkait kolaborasi lintas sektor nih dalam mendukung 1000 hari pertama kehidupan sana. Ada inovasi mungkin dari dinas pendidikan, bersama dinas kesehatan, bersama masyarakat itu apakah ada nih kok mungkin dari penerimaan Iya. Kalau terkait inovasi kan yang selama ini aku kerja pasti lewat kesehatan, ada satu lagi pemberdayaan perempuan anak, itu mitra kami juga kan, itu dia. Tapi mungkin yang belum banyak orang tahu kolaborasi ini itu dia desa. Desa itu ada anggaran. Saya belum tahu apakah itu sama desa, tapi desa yang saya juga ada. Dari RAUDES, lalu desa itu ada menganggarkan melalui PKK, kemudian menyalurkan posyandu untuk tambahan gizi. Ya, tapi yang saya tahu sering kemudian kacang hijau. Kemudian kacang hijau, tak tahu. Tetapi terkait dengan inovasi ke depan, barangkali itu kalau saya melihat tadi apa yang disampaikan dokter ya, kami penting sekali yang usia HPK ya. Saya ini perlu mengenai perusahaan-perusahaan terkait dengan CSR-nya. Ya, coba aja kalau semua perusahaan nanti CSR-nya segera buat susu. Nah, kalau kita bicara distribusinya gampang. Itu barangkali pengusaha tahu atau stakeholder yang lain tahu, tidak selalu CSR itu untuk infrastruktur saja. Kebanyakan diminta untuk infrastruktur, untuk tempat ibadah. Ini nggak penting ini. Kalau kali dari dia, karena perusahaan-perusahaan yang di bawah nama PMK ada percapa, BKK, dan PDAN, PD Farmasi.
PT Adis yang dulu ada usaha Handal-handal. ya itu sebagai nyambut sesekali ini pasti luar biasa bisa bukan Yang itu juga nanti inovasi ke depannya Pak Iya, iya. dari CSR ini untuk mendukung tumbuh kembang anak karena kan anak-anak di Kendal ini nantinya dewasa nantinya mereka yang menjadi generasi penerus ini Oh. betul ya Mas Wahyu? nah ini barangkali ada forum lah atau samiseran atau apa namanya lintas pelaku ya dari tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat atau siapa itu yang bisa menyampaikan harusnya punya pemahaman seperti ini. Jadi ketika ada momen dimanapun di ruang apapun, ketika ada ibu-ibu yang audenya atau majelisnya itu bisa sampaikan nih penting menurut saya. Iya. Ya, Mas. Penting. Oke. Saya pikir itu. Baik, makasih ya Pak. Terima ya, sangat bagus tadi inovasinya, hubungannya itu. Mungkin kalau Pak Dede ada mau tanya nggak ya teman-teman terkait yang sudah dilakukan di Kendal ini terkait membantu apa ya tumbuh anak selain tadi mungkin ada PMT. Iya. dan sebagainya. Ini tadi apa terkait apa namanya informasi atau edukasi. Penyadaran. Karena itu tadi sangat penting. Iya. Jadi edukasi itu sangat penting. Jadi harapannya nanti ya tidak hanya mungkin ketika edukasi terkait gizi itu dibebankan hanya kepada penyandu, mungkin Iya. kepada guru-guru, ini yang guru PAUD, guru Iya. SD itu kan juga bisa berkolaborasi mungkin untuk diberi pemahaman terkait dengan apa namanya pemenuhan gizi karena itu kan penting juga. Jadi tidak hanya dibebankan dari ini hanya kepada teman-teman kader kesehatan tertentu Sama saya pendidikan ya ini kan penting juga. itu kan Iya, bisa edukasinya penting gitu seperti itu. Edukasi dan materi parenting ya, Iya. bisa dikuasai ya, bisa di-share nggak hanya mungkin kalau sekarang udah ada medsos juga untuk media-media sudah banyak, tapi juga dari guru-guru bisa berkolaborasi dulu ya, bisa mungkin ada pelatihan dulu atau kita medianya kita share, jadi si guru PAUD atau guru TK, guru SD ini juga bisa apa ya? Edukasi Mengedukasi ya, ya, si anaknya dan si orang tuanya. Betul. Kadang kan ada pertemuan orang tua yang Ya. di sekolah, nah itu ada yang jadi momentum. Gitu. Kemudian juga kalau Pak Deddy nih, tantangan terbesarnya kalau di lapangan itu dalam penerapan program-program yang mendukung 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih gitu tantangan Iya, terbesarnya? itu tadi yang sering dibahas ekonomi. Ekonomi. Iya itu faktor ekonomi itu yang hari ini menjadi tantangan terbesar kami terkait terus 1000 hari KPK itu ya pertama terkait kondisi ekonomi masyarakat yang ada di Kendal juga itu kan kesadaran atau pengetahuan masyarakat terkait pemenuhan gizi yang baik itu seperti apa karena masih banyak pemahaman itu yang mungkin menurut si orang tua ini sudah benar nih ya. Ini sudah benar, saya melakukan itu sudah benar karena ketidaktahuan, karena kurang ilmu, ya, kurang pengetahuan. Ini jadi apa yang dilakukan terhadap tumbuh kembang anaknya itu kiranya sudah betul. Nah, iya, karena orang tua hari ini dengan orang tua dulu itu kan berbeda. Biasanya bagi yang mungkin menjadi orang tua yang masih anak pertama itu belum punya ilmu, ilmunya dari orang tua lah. Orang tua kita itu kan ini kebiasaan zaman dulu ya. Itu tadi seperti yang tadi betul tersampaikan kalau balita itu butuh lemak, butuh kolesterol, protein kan seperti itu. Kalau orang tua kita dulu kan nggak boleh. Makanya masih kecil kok beli gorengan ya. Itu seperti itu ya. Makanya edukasi yang penting ya. sangat penting ini. ada satu hal lagi yang menurut saya perlu disentuh perannya Basnas. Oke, Ya. Basnas. Untuk kolaborasi ya. Ya benar bahasa Daerah ya, Betul. itu coba berperan di sektor ini. Iya.
Ini kalau basasnya sudah ada juga kalau di puskesmas itu ada juga bantuan, tapi ke lebih bantuan jamban seperti itu juga mungkin karena kan Oh ya. stunting ini juga banyak faktor ya Bapak ya. Ya nanti Itu malu juga Mbak. ngaruh juga ya Iya, Bapak ya. ada di penelitian ya. Dia dengan pembentukan jamban. Itu angka stunting turun. Kan kualitas hidupnya jadi Iya, Jadi jadi pas Gimana itu penjelasannya? iya, Korelasi. kalau korelasi langsungnya ini ya, mungkin ya saya sedikit sumber air. Jadi sumber air yang bersih juga ikut menentukan pertumbuhan anak. Kalau dia punya sumber air yang bersih, tidak terkontaminasi, misalnya E. coli ya, lain itu tumbuhnya lebih bagus. Kalau dia nggak punya sumber air yang bersih, tercemar, otomatis ini badan dia itu sampai mengurusi si kuman-kuman itu. Yang harusnya dia bisa saving buat dia tumbuh. Kalau lihat tensinya bisa Iya, makanya nggak mungkin beda dia aja. Dia harusnya melarang. Itu memang ada. Jadi ketika kayak zaman lain diperbaiki, berdampak ke penularan pasangan. Oke, berarti Nah itu juga bisa bagus ya kolaborasi juga. Berarti nanti kualitas hidup menjadi lebih sehat. lebih sehat lebih bagus juga. Supaya yang itu yang punya jawaban berapa? Iya, mungkin masih banyak juga ya Pak ya. Jadi faktor ekonomi di Kabupaten Bogor juga ternyata masih kurang seperti itu. Jadi mungkin juga nanti bisa lebih banyak kolaborasi yang dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian tadi mungkin Pak Minister atau Pak Dedi ya membuat lalu partisipasi atau kita kan juga butuh kalau mengajak riset seperti itu ya banyak lintas sektoral butuh mereka itu harus kayak mau berpartisipasi. Nah, gimana sih caranya biar mendorong mereka atau ada apa ya kiat-kiatnya biar mau nih berkolaborasi untuk 1000 hari pertama kehidupan tentunya kalau kita misalnya untuk menuntaskan stunting, masalah gizi dan sebagainya. Bagaimana caranya untuk mendorong si riset ini gitu Pak? Gimana Pak? Ya kembali ke ini ya, intensitas penyuluh ya, itu menasihati kemudian penting intensitas menasihati. Kalau ini ada semacam kalau di apa ya, kalau di lembaga umumnya ada semacam fatwa gitu ya, kalau di PMP apa atau instruksi desa RT RW. Tapi saya pikir itu juga berjalan dengan baik. Mungkin intensitasnya, karena penyadaran, ketika ada penyadaran barangkali kan ada yang interaksi tidak langsung. Misalnya kita ngobrol, kemudian ada tetangga kita yang miskin bulan ke rumah kita, gitu anak yang baru. Kita kalau kita yuk, kita kalau punya hal yang bergizi ya kasihkan. Iya, Ya boleh kan? boleh. Boleh yang gitu ya. Coba interaksi antar manusia itu kalau kita memanfaatkan hal-hal yang baik tidak kurang jalan. Nggak harus yang formal terus ya Pak ya. Kalau yang formalnya tadi ya semua yang sedang diatur. Tapi yang alami, yang natural, interaksi yang baik, saling menasihati, pesannya dalam Al-Quran kita harus berpesan kepada hal-hal yang Iya, betul sekali Bapak ya. Berarti memang kita harus lebih menekankan ya tadi edukasi, interaksi tidak hanya di sesi formal saja gitu ya. Kalau kelembagaan kan lebih formal ya. Iya, kelembagaan lebih formal. Jadi saat sehari-hari kehidupan sehari-hari juga ya bisa dilakukan gitu. Nggak terasa ya, Ibu Bapak kita sudah membahas panjang lebar terkait 1000 hari pertama kehidupan. Gitu. Kemudian sebelum mungkin saya tutup itu kita ingin mendengar closing statement ya dari masing-masing narasumber terkait pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin dimulai dari Bu Dr. Fia, closing statementnya silakan. Mudah-mudahan kita makin maraknya podcast dan nanti informasi yang lain kita makin kompak, itu makin bisa bersama-sama lintas sektoral juga mengulaskan saling di kendala dari bercinta ini.
Tadi saya panggil juga, tapi kendala banyak ya, faktor ekonomi, ya itu nanti mudah-mudahan dengan anggaran yang ada bisa membantu faktor budaya juga yang faktor itu kita bisa saling sharing, saling komunikasi dengan masyarakat juga, biar tidak kesadaran bisa. Mungkin satu kali tadi yang belum bisa saya mention gitu, berhubung di situ bahwa tadi kan ada budaya macam-macam. Nah, ini budaya soal merokok. Ya, bahwa ternyata paparan asap rokok itu berdampak pada satu dari hamil yang mengandung bebas. Ibu yang terpapar asap rokok resiko punya bayi berat lahir rendah lebih tinggi. Bayi berat lahir rendah ini nanti bisa jadi calon stunting di masa depan setelah dia lahir, itu lebih berat timbang ya dia lahir normal. Anak yang sudah lahir pun kalau dia terpapar, fungsi parunya juga lebih sulit untuk membersihkan karena spam. Kemudian anak aja kalau bayi aja di dalam kandungan beratnya jadi turun, yang anak ibunya kena asam rokok. Apalagi kalau anaknya langsung yang kena. Ya. Nah mungkin nanti kan kita sudah punya ini ya, ibaratnya pengaturan wilayah mana nih yang nggak boleh ada merokok di situ. Nah mungkin cara instruksi tadi. Mungkin kita bisa membudayakan bahwa di tempat-tempat yang umum, yang ramah anak, yang mungkin di tempat publik, itu punya kesadaran kita tak merokok di situ. Dan pendekatan ke para bapak nih, yang punya rokok, please jangan merokok di dekat bundanya yang lagi mengandung. Please jangan gendong anaknya sambil merokok. Ya itu yang masih banyak. Ya, di silakan desa-desa. kita rokok, tapi sama-sama aman untuk keluarganya juga. Kamu nggak mau, ini keluarga kita sayangi. Iya. Mungkin itu salah satu tantangan terbesar saya untuk kita di lapangan. Selain faktor faktor kultur budaya, ya juga ya Pak. Yang saya mungkin pupuk di sini nanti bisa membuat bantuannya juga nih, karena harapannya kita punya masyarakat generasi emas ya. Iya. Insya Allah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih ya untuk closing statement-nya ya. Iya dan kepakaan baik. Kemudian dari DPRD Komisi B mungkin untuk closing statement-nya. Jadi atau Pak Komisi? Oh ya. Ya. Mungkin kalau dari kami untuk pemirsa yang ada khususnya ini untuk ayah bunda, ayah bunda yang ada di rumah, ini terkait 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting sekali. Jadi ini di mana golden time. Nah ini masa-masa keemasan, golden age, masa-masa keemasan di mana mempengaruhi tumbuh kembang anak nanti ketika besar nanti. Jadi semoga kegiatan podcast hari ini sedikit banyak nanti membawa ilmu pengetahuan yang baru. Nah, khususnya bagi ayah bunda yang baru menjadi orang tua terkait pola asuh anak, pola asuh gizi, semoga saja ini bisa membawa manfaat yang bagus. Dan ini juga peran kami yang ada di DPRD terkait memberikan edukasi juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di kabupaten. Ada seperti itu. Kalau sih kalau menambahkan sedikit ya. Ini calon-calon pengantin itu kan ada konsultasi dari tugas KUA. Nah itu mestinya disisipi dari penyuluh kesehatan. Jangan hanya masalah nanti jangan sampai Tetap sakit Pak. Aku sakit aja itu artinya mengantisipasi jangan sampai nanti berantakan sebelum berantakan terlalu dini. Tapi materi ini menurut saya penting juga. Betul. Nah itu juga termasuk kolaborasi lintas sektor ya. Jadi bimbingan pesona juga disolidkan ya. Betul. Oke. Begitu saja Pak Presiden. Terima kasih banyak. Sobat Sehat, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Semoga tadi informasi yang kita sampaikan dari narasumber luar biasa hari ini bermanfaat, khususnya untuk bunda-bunda dan ayah-ayah yang baru ya. Saya
selaku host pada hari ini mencukupkan ya kegiatan podcast kali ini. Tadi yang penting di 1000 HPK ini kita harus aware, tidak boleh melewatkan masa 1000 HPK ini karena 1000 HPK ini adalah golden time gitu ya dokter ya. Golden time kita harus memanfaatkan sebaik mungkin dengan gizi yang cukup, gizi yang terpenuhi, kemudian stimulasi juga yang bagus, lingkungan, pola asuh, dan banyak hal yang kita bahas dengan harus kolaborasi juga antara lintas sektor, tidak hanya kesehatan, untuk bisa mencapai atau membentuk generasi yang tentunya nantinya menjadi generasi emas di Kabupaten Tegal ini ya. Jadi kita ucapkan dulu terima kasih banyak ya untuk Bu Dokter ya, kemudian Pak Dedi, Pak Polisi ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya dengan di tengah-tengah kesibukannya sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Saya cukupkan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian pada podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.